paling jago menghandle anak tantrum tuh biasanya ibunya atau papanya ya Bu? Tergantung kondisi emosi ibu atau bapaknya saat itu juga. Oke. Iya kan? Iya. Ada bapak yang pas anak tantrum dia juga lagi emosi. Ya, saya ganti-gantian sama suami, jangan cuma satu aja. Ganti-gantian. Kalau saya lihat mukanya udah mulai merah, anaknya tantrum, saya ya kamu kesana aja dulu. Gitu. Ya, atau pergi keluar dulu ya. Ya, nanti suami saya keluar sambil Gantian ya Bu? gantian. Jadi siapa yang saat itu emosinya berada di level yang positif. Oke. Ya, sedang tenang, dia yang hadapi. Paling enggak itu tadi, saya terbiasa lihat pertama adalah sekelilingnya ada yang bahaya apa enggak. Ya, kalau dia terlalu dekat tembok, terlalu dekat meja, mundurin dikit. Oke. Gitu dulu. Ya. Ada orang tua yang saking takutnya anaknya tantrum, terutama kalau misalkan lagi main di luar, lagi nggak di rumah gitu. Jadi anaknya mau apa, ayo gitu. Misalnya peraturannya harusnya lagi main di playground jam segini pulang. Tapi takut anaknya tantrum, ya udah main deh sampai capek, sampai bosen gitu. Ya. Harusnya nggak boleh makan permen, jadi makan permen gitu. Itu memang susah tuh, konsisten, istiqomah ya. Karena itu tadi emosi kita juga saat itu mungkin sedang capek, malu kan, apalagi depan orang, sehingga konsistensi kita ya lalai kan. Nah, padahal kalau itu yang kita sering lakukan, hati-hati, anak punya memori. Ya, dan otak itu punya potensi manipulasi. Oke. Iya dong. Jadi bisa pura-pura tantrum. Yes, bisa loh anak-anak itu. Karena dia mau pakai cara itu karena sebelumnya dia mengalami sebuah memori, karena memori ini karena peristiwa bahwa ibuku kalau aku nangis kenceng keras, yang tadinya dia suruh aku pulang ternyata enggak kok. Bisa gitu, bisa gitu. Itu susah tuh kalau misalnya manipulasinya itu sudah mulai muncul gitu. Nah, maka ya itu juga kesulitan kita buat orang tua. Saya juga ngerasain bertahun-tahun kan punya anak banyak gitu ya. Maka saya mundur aja lagi dikit gitu. Saya lihat ayahnya yang agak tenang, ayah ini ya bujuk lagi ya. Atau kita paling nggak nambah dalam bentuk durasi menit gitu. Oke. Ya, ibu kok masih pulang? Aku kan belum puas. Yang mana yang belum puas? Nanya dulu kan. Jangan langsung iya. Karena kalau langsung iya, dia akan membuat belajar bahwa oh ini saya bisa manipulasi dengan kalimat ini. Oke. Ya, panjang-panjangin dikit, namanya juga edukasi gitu ya. Yang mana nah, aku belum main perosotan itu, belum berapa kali, mau berapa kali lagi? Boleh, aku misalnya dia bilang 10 kali. 2 kali aja, ada situ negosiasi lagi kan, ya 10 kali 2 kali aja, ya udah, oke 5 sampai 7 sehingga dia punya memori bahwa ya negosiasinya tidak ikutin maunya dia dan ibu saya juga sudah ya memberikan privilege tambahan, dia juga tidak 2. Nah itu yang akan terekam oleh anak bahwa sesuatu itu bisa negosiasi kok, ya. Nah itu yang agak susah ya Bu. Kalimatnya mungkin bukan susah ya, perlu perjuangan. Iya. Dan ada juga nih Bu, oknum orang dewasa yang membuat tantrum anaknya itu menjadi lelucon. Jadi sekarang lagi viral anak ngomong kasar diketawain, mukul-mukul orang tuanya diketawain. Ada videonya ya? Kayak ngomong-ngomong kasar dibiarin gitu, malah dibuat konten gitu-gitu. Itu pasti ada dampaknya untuk nanti dia dewasa ya Bu. Jadi gini, kalau boleh bilang nggak benar tuh nggak benar. Ya. Ya. Satu, jadi gini, saya juga diajarkan oleh bapak mertua saya tuh, dan sekarang juga saya selalu pakai. Pokoknya kalau ngajarin anak tuh ada 3 sebetulnya, benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Oke lah, mungkin anak karena baru bisa ngomong, ya, terus dia mengucapkan kata-kata yang spontan itu memang benar, tapi belum tentu baik dan belum tentu pantas lah gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau itu tadi nggak benar, nggak baik, nggak pantas. Kalau tadi, ya, nah, saya nggak setuju itu, jelas banget. Kenapa? Karena nanti dia punya memori itu, sehingga berikutnya akan begitu terus kan. Nah, itu tadi saya bilang, otak juga kecenderungan manipulasi. Ya kan? Nah, bahayanya apalagi dibikin konten kan, dibikin konten. Anak kecil yang lain kan sekarang kita susah juga nih ngelarang anak-anak untuk pegang gawe. Oke, keluarga kita bisa, keluarga lain nggak bisa. Dia lihat lagi. Nah, berarti menyebarkan kan, memberikan keteladanan yang buruk sebetulnya pada anak-anak yang seusia itu lagi gitu. Kan jadinya kasihan. Kasihan juga ini anak. Bisa jadi dia ngomong nggak terlalu ngerti. Artinya apa? Artinya apa? Saya ingat juga anak-anak saya ya seperti itu, terutama lanang, karena memang dia tipe pembicara yang spontan. Ya. Waktu kecil kan suka ngomong nama-nama binatang. Ya.
ayahnya udah marah, tapi makin jadi gitu kan. Nah maka kita mencoba untuk menjelaskan ya, bahwa kalau kamu ngomong maaf anjing ya itu didengarnya nggak baik, nggak pantas nak gitu. Ya, tapi karena dia lagi melatih aja kata-kata itu gitu, vocab itu karena dengar dari TV, cuman mau melatih itu gitu ya. Nah akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan kalau ada anjing kamu lihat, kamu boleh ngomong itu. Oke. Atau di TV ada film, kan dulu tuh di TV tuh ada film perpaduan tuh anjing, monyet sama apa satu lagi tuh. Kalau kamu lihat gambar itu kamu boleh ngomong kayak gitu, ya. Terus kalau ada gambar-gambar kamu boleh ngomong kayak gitu berkali-kali itu juga boleh. Nah, itu supaya benar baik pantasnya itu benar-benar dilakukan gitu. Oke. Nah, tapi kadang ini anak, ibu aku mau ngomong anjing misalnya gitu ya. Kenapa? Nggak tahu, aku mau ngomong aja. Nah, kadang saya suka pakaikan bahasa Inggris gitu. Oke. Ya, kamu kalau kepengen banget ganti ya doggy. Lebih pantas. Iya, paling tidak untuk kita orang Indonesia yang nggak ngerti, ya dia nggak jadi masalah juga kan kayak gitu ya, doggy, doggy, doggy gitu ya. Karena usia-usia gitu kan dia sedang melatih vocabulary, Iya. gitu. Ya, yang keliru kan kita orang dewasanya ngapain dikontenin gitu. Ya, kalaupun mau dikontenin, konten untuk ajarkan cara dia merubah kalimat ini gitu, atau diingatkan bahwa itu ya seperti yang tadi saya bilang, dulu kan belum ada zaman konten dulu. Seandainya zaman dulu Lana kan lahir 93 tuh. Ada seperti itu mungkin kita udah bikin juga sebuah konten untuk paling nggak jadi dokumentasi pribadi sebagai orang tua. Nah itu oke lah kalau sampai kayak gitu. Tapi kalau yang kayak tadi malah diketahuin itu hati-hati, itu bahaya banget. Iya. Ya. Tidak benar, tidak pantas, Tidak baik. Pokoknya benar baik Semuanya banget, itu. ingat ya itu ya. Oke, Bu, kita dapat pertanyaan dari Instagram. Ada Oke. 2 pertanyaan dan saya akan bacain sekarang. Iya. Yang pertama dari Aisyah. Aisyah juga ya. Ya. Gimana kalau orang tua sering menyalahkan anak sulung atas kesalahan atau kecerobohan adik-adiknya? Apakah adik-adik menjadi tanggung jawab si anak sulung? Nah itu yang kasihan tuh sebetulnya. Ya sebenarnya itu kan budaya kita ya. Orang tua ingin supaya anak sulungnya menjaga, membimbing dan sebagainya gitu ya. Tapi kan berat loh. Ya. Berat anak sulung. Sekarang kan teorinya adalah bahwa pada saat terjadi sibling rivalry kan, atau terjadi pertengkaran antara mereka bersaudara karena permainan, itu harus dibawa seperti kayak sidang bersama. Harus tanyakan si kakak, tanyakan si adik gimana kronologi itu. Hanya itu kan emang ngambil waktu kan. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan masalahnya dia nggak ada waktu lagi untuk memberikan persidangan ini. Padahal di situ ada proses pembelajaran yang luar biasa. Setiap anak boleh mengungkapkan apa kekesalannya, kemarahannya, ya. Kemudian setiap anak boleh menjelaskan kronologis dari sudut pandangnya, dan setiap anak ya akhirnya tahu siapa yang salah atau siapa yang khilaf, dan akhirnya di situ akan terjadi ya saling maaf-maafan. Itu prosesnya tuh memang panjang ya, bisa mungkin 1 jam itu kalau kita apalagi anaknya lebih dari 2 kan gitu. Ya. Tetapi pada saat sudah mulai dibiasakan setiap ada pertengkaran seperti itu karena persaingan, itu ya akhirnya 15 menit juga sudah bisa selesai karena anak akan sudah terbiasa. Ibu juga sudah terbiasa untuk menurut kakak gimana, menurut adik gimana, ya. Tadi siapa yang mau ceritakan kronologisnya, ya. Terus menurut kakak apa yang adik tadi lakukan, apa sarannya? Itu kita 15 menit kan, itu asik sebetulnya ya. Nah, karena kalau selalu anak sulung, ini berat banget anak sulung nih. Ya, berat banget karena bukan apa-apa nanti ya dia merasa bahwa padahal adanya yang salah. Makanya di dalam penyimpangan nanti pas dia mungkin kena narkoba dan sebagainya. Itu saya kan sejak 98 ngurus narkoba nih ya. Itu pada saat konseling sama anak yang kena narkoba dan dia posisinya anak sulung. Nanti di antara marahnya itu karena aku terus Bu Aisyah yang disuruh jagain adik. Aku terus juga yang disalahin pada adikku yang salah. Aku terus. Oke. Makanya dia akan sering keluar rumah untuk mencari kenyamanan. Nah pada waktu yang salah, atau dia lagi sedih karena terus disalahin oleh ibunya karena gara-gara adiknya, itu namanya waktu yang salah. Ketemu orang yang salah, bandar narkoba kah? Atau orang-orang yang sudah duluan memakai narkoba, dapat solusi yang salah. Akhirnya dikasih lo pakai gini aja lo supaya lo tenang. Nah, udah nih, ya. Jadi kasihan. Makanya Berawal dari situ. Ya? Berawal dari situ, ya.
Nah, lain lagi nanti sama yang bungsu, misalnya ada yang bermasalah atau yang kena narkoba bungsu misalnya gitu ya. Nanti salah satu kenapa dia begitu, nanti itu lagi nanti ya, bahwa kakakku ya selalu dipuji, aku enggak, gitu. Iri ya. Iri. Nah, pas di cari-cari kenapa irinya, oh si anak bungsu yang kena narkoba ini baterai kasih sayangnya memang pujian. Balik lagi ke baterainya Iya, itu ya. dia nggak pernah dipuji. Dia lihat kakaknya yang dipuji, jadi dia merasa kepengen banget kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi dia muter ke situ, muter ke situ. Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi penyimpangan besar, memang banyak faktor. Tapi tadi karena ditanyanya tentang anak sulung, itu hampir rata-rata anak sulung yang kena narkoba, salah satu nanti penyebabnya kenapa dia nggak aman, nggak nyaman di rumah itu tadi. Selalu dimarahin, selalu dianggap salah, selalu dianggap bahwa bertanggung jawab terhadap adik-adik. Kasihan juga sih. Lalu ada pertanyaan dari @Hanifah Razan, Bu. Apa benar anak yang terpapar screen time lebih agresif dan sering tantrum? Lalu ini anaknya sudah suka tantrum dan suka membenturkan kepalanya. Umur berapa ada nggak itunya? Nggak ada tulisan. Nggak ada ya. Anak laki kayaknya ya. Anak laki. Kita anggap saja anak laki-laki. Anak laki ya. Iya. Jadi gadget ini sendiri kan ada listriknya ya. Ada listriknya, ada radiasinya, dan ini memang sudah juga terbukti secara ilmiah juga bahwa lebih sering terpapar ini akan bermasalah di loncatan listrik di otak. Ya, sementara emosi itu kan ada di otak juga. Tepatnya di bagian tengahnya otak itu. Bagian tengah otak itu otak emosi. Nah, ini kan juga jalan listrik kan. Nah, melihat gadget itu saja sudah ada kaitannya pengaruh listrik yang loncat-loncat di otak. Ditambah lagi apa yang dia lihat. Gitu. Dia lihat apa? Adegan apa? Itu juga sangat pengaruh. Ya. Nah, saya kalau misalnya tadi misalnya kita anggap aja dia laki dan anak laki di usia berapapun kan senang main gitu ya. Kemudian dia lihat di situ permainan yang agresif, sudah jadi tuh. Ya, sudahlah, ditambah memang listriknya berkoneksi terus dengan sel saraf yang memang keluar listrik juga. Kemudian tontonannya yang agresif, sudah jadi kayak gitu. Ya, bisa jadi lagi dimarahin. Ya, itu sebagai pencetus dimarahin ya. Nah, waktu dimarahin baterai kasih sayangnya nggak pernah terpenuhi, sudah itu double sudah. Jadi istilahnya multifaktorial. Ya, sehingga anak itu karena belum bisa memanage emosinya, belum bisa menyampaikan bahwa saya marah kalau ibu kayak gitu, ya udah. Ya, teriak, guling-gulingan, bentur-benturin kepala. Nah, jadi harus dikurangi screen time-nya dan diisi baterai kasih sayang. Iya, jadi itu semuanya. Ya, isi baterainya, kemudian kenapa harus dikurangi, harus ada penjelasannya gitu. Ya, jadi sebetulnya kan anak-anak ini perlu pendampingan kan. Jangan dibiarkan begitu saja kan. Ya, karena ada penelitian juga tentang digital mom atau digital dad itu. Jadi ada di situ dikasih contoh, ada 2 bapak kembar. Satu bapak pertama itu tidak mau di rumahnya ada digital, nggak mau. Semuanya yang alami. Anak bapak yang kedua semua digital. Jadi setiap anak ada punya laptop, ada punya komputer, ada punya HP, ada punya TV gitu ya. Nah, yang unik adalah masing-masing ayah kembar ini punya anak 3, yang satu juga punya anak 3. Dan semua anak dari 2 bapak ini berhasil, sukses. Yang satu non gadget atau non digital, yang satu gadget mania gitu, berhasil. Nah, usut diteliti ternyata ya keberhasilannya adalah karena pola pendampingan di dalam parentingnya. Si keluarga yang nggak boleh digital, nggak boleh permainan gawe dan sebagainya, bapaknya selalu dampingin, ajak main petak umpet lah, ajak main bola, basket, dampingin, ya, didampingin membaca buku, didampingin baca cerita. Nah, bapak yang satu lagi yang semuanya digital itu juga didampingi, waktu anaknya bermain di dalam gawe didampingin, bahkan ditemenin, ya. Kemudian misalnya dia melihat film-film superhero yang Marvel punya juga ikut didampingi. Jadi sebenarnya pendampingan tuh yang paling penting. Jadi bukan screen time yang bermasalah ya, pendampingannya itu. Pendampingan ya. Okay, wow. Ya. Sekarang tuh saya lagi baca buku The Danish Way of Parenting. Jadi kan Denmark sudah terpilih 40 tahun lebih menjadi negara yang paling bahagia seluruh dunia. Salah satu jawabannya karena dari pola asuhnya mereka ternyata, Bu. Jadi orang tua yang happy, Copenhagen ya? Orang tua yang happy melahirkan anak yang happy, anak yang happy tumbuh menjadi orang dewasa yang happy, dan so on gitu ya. Dan salah satu chapternya adalah orang tua harus mengetahui default settingnya. Kita harus tahu tombol
on and off kita. Gimana cara kita harus menahan emosi, kapan kita harus nolong anak, mengelola emosi kita lah intinya. Nah ini pertanyaan saya, terakhir saya untuk Ibu Isah, gimana caranya kita mengelola emosi kita sendiri sebagai orang tua? Orang bilang kayak, oke, harus kelola emosi, tapi how to manage the emotion? Itu tadi. Jadi secara umum, ya, jadi kan sebenarnya pengelolaan emosi itu banyak jenisnya ya. Secara umum adalah ya, rubah posisi, olah nafas. Ya, nah kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas. Kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan, ya posisi, rubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan. Suruh rebahan dulu, gitu. Ya, banyak ibu-ibu tanya rebahannya di lantai atau di tempat tidur, bisa terserah. Pokoknya posisi rebahan. Sambil juga olah nafas gitu, istighfar dulu atau tarik nafas panjang dulu, atau di situ mungkin waktu istighfar nangis, ya udah nangis aja dulu. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta-merta harus diselesaikan saat itu juga. Karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu. Akan tambah runyam, ya nggak bahagia kan. Dan belum lagi bicara energi, ada resonansi tuh, terutama dari ibu. Ya, jadi makanya di dalam kesimpulan resonansi energi, kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, misalnya lagi saat ini nih, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Gitu dia, vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya, supaya ayah juga punya pola parenting walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa, karena yang harus tenang tuh ibu, gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus. Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Mau mens, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan, nah, maka itu tadi rubah posisi, olah nafas, itu yang paling simpel. Ya, saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, nggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru ingat tuh ilmunya. Ya, tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai. Tapi lama-lama Kak Niki, itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya, Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Nah pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Nggak usah lama, 15 menit. Pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka, lari kemana tadi emosinya? Gitu. Marah tadi kemana ya? Rupanya kalau cerita lagi tinjauan dari gelombang energi atau gravitasi bumi, rupanya semua energi emosi kita pada saat kita rubah posisi, dia akan turun ke bawah. Gitu. Nah makanya mengapa dari berdiri duduk, supaya badan kita mendekati lantai. Malah bagus lagi bukan di kursi, ya di lantai. Gitu. Cuman lihat kondisi juga, lagi di mall tiba-tiba duduk depro kan gak lucu juga. Nanti habis episode ini semua ibu-ibu tidur di lantai. Kan gak lucu juga. Paling gak rubah posisi, dia mundur dulu kan gitu ya, atau cari kursi gitu. Nah kemudian rebahan itu semua badan, ya bukan hanya paha dan tungkai saja yang akan kena lantai. Semua badan posisinya tiduran gitu. Maka energi-energi negatif itu lebih gampang dia akan masuk ke gravitasi bumi, ke dalam tanah itu. Jadi kuburkan emosimu di tanah, kata para pujangga kan begitu gitu. Nah jadi ini juga sudah diteliti juga oleh beberapa konsultan pernikahan. Apabila ada bertengkar, ada yang tidak sejalan dengan, sefaham dengan pasangan, maka nggak usah juga hari itu juga dibahas, ya kasih waktu untuk kita handle feeling tadi gitu. Itu caranya dengan yang tadi sudah rubah posisi, olah nafas. Gitu. Makanya mengapa sekarang banyak sekali juga teori-teori pernafasan, ya macam-macam tuh nanti di dalam teori pernafasan, nafas perut, nafas dada, ada lagi nafas kelinci, nafas garuda, macam-macam. Itu dalam rangka, termasuk yoga, tai chi itu kan sebetulnya kan untuk olah nafas. Sehingga pada saat orang-orang yang belajar tentang olah nafas, ketika dia berhadapan dengan suatu peristiwa, dia akan lebih cepat
handle emosinya dibanding orang yang tidak olah nafas ya. Nah, kalau dalam Islam itu ya itu salah satu manfaat sholat ya dan puasa dari jutaan manfaatnya ya itu tadi handle emosi. Sama satu lagi karena emosi itu di tengah tuh dan emosi ini dikatakan otak mamalia. Nah, dalam Islam juga diajarkan anak baru lahir akikah kan? Akikah. Nah, akikah itu salah satu manfaatnya adalah untuk menebus emosi anak atau untuk supaya anak ini bisa pandai memanage emosi. Ya, makanya yang dikurbankan itu adalah hewan mamalia yang memang halal dan bisa dimakan, bisa dibagi. Yaitu kan kambing atau sapi dan sebagainya gitu. Laki-laki 2 kambing. Kenapa? Karena otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Termasuk otak emosinya gitu. Makanya dia 2 kambing, perempuan 1 kambing gitu. Karena Bu Isa di dalam dalam pengalaman konseling anak-anak bermasalah, ada anak yang bermasalah yang berkali-kali susah banget dihandle. Saya endingnya kalau dia keluarga muslim suka tanya tuh, ya, Bapak udah akikah belum anaknya? Ya. 90% bilang belum. Oh, langsung saya tahu, oh ini tapi bukan itu semata-mata ya. Itu salah satunya sebagai tonggak untuk manajemen emosi anak gitu. Karena dia baru lahir kan. Saya tanya waktu itu emang kenapa gak akikah? Sebetulnya saya udah dapat uang sih dok, cuman saya DP motor. Aja bapak-bapak cerita lucu kayak gitu. Ya udah sekarang kita doa bareng-bareng ya. Bapak punya uang, kumpul kita akikahkan. Walaupun tuh anak mungkin udah 30 tahun tuh di tempat rehabilitasi saya umurnya. Ya. Nah kemudian itu tonggak pertama terhadap emosi yang kaitannya dengan ibadah yaitu kurban ya kan. Nah tiap tahun Idul Adha kenapa kita kurban juga. Nah, itu tuh sebetulnya untuk salah satu manajemen emosi itu. Iya kan kita kurban. Nah kalau udah tiap tahun bukan lagi untuk anak kita, untuk diri kita. Ya. Saya suka bilang sama ibu-ibu, Bu Aisyah saya udah rajin taklim tapi tetap aja suka cepat marah. Ibu harus kurban lagi Bu di Idul Adha atas nama ibu. Ya, kambingnya tulis nama ibu binti ayahnya ibu gitu. Coba lihat deh nanti ya secara spiritual ibu akan menjadi orang yang pandai memanage emosi. Wow. Ternyata ada hubungannya ya Bu. Jelas. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa terima kasih Kak Niki membimbing Isa dengan begitu cerdasnya ya. Dan itu bagus loh, bagus banget. Dan saya ikutin juga gitu. Oh ya, tentu dengan bertambahnya apa yang Mbak Kak Niki lakukan sama Isa ini kan juga menambah wawasan atau pilihan parenting di tengah konten-konten yang aneh-aneh tadi gitu kan ya, karena semuanya perlu memilih, kita memang perlu memilih mau jadi anak ya memang nggak sekarang hasilnya, tapi 10 tahun ke depan mau jadi kayak apa anak kita gitu ya. Nah terima kasih ya. Terima kasih sayang, terima kasih banyak Bu Isa.